baca kan. Harus menghubungi kata lagi. Ribet kali materi juga banyak ya. Biasa Kak. Tebel dagingnya, kepanasan. Baru nongol lagi. Kemarin tuh sakit saja. Sakit apa? Sakit sesak nafas. Kenapa sesak nafas bawaan? Enggak, ada yang sebelumnya ada penyakit Iya. infeksi saluran pernafasan. Itu masuk saja bawaan. Oke, kayak gitu kan nggak boleh makan es, minyak, ya kan? Makannya makan yang sehat. Virofino kan udah besar, jadi harus jaga diri sendiri, harus mandiri Kak. Ya kan? Kita kan nggak mau kayak gitu aja kan? Iya sih. Iya, harus tambah besar, tambah mandiri, jaga kesehatannya, ya kan? Lagi Umi udah nggak ada kan? Umi ya? Iya. Kak harus lebih berusaha untuk kuat, tegar, lebih mandiri, lebih maju. Ntar lagi kelas 9 nggak terasa. Jadi harus ada peningkatan. Karena kalau nggak kita sendiri siapa lagi coba? Ya kan? Motivasi paling besar itu dari dalam diri kita. Kita nggak akan berubah kalau nggak dari dalam diri kita. Mau ustazahnya berbuih ngasih tahu, mau bapaknya, mau bundanya, mau neneknya. Kalau kakak nggak punya motivasi dari dalam diri, payah berubahnya, ya kan? Jadi daring ini kalau menurut saya daring ini jangan jadikan alasan untuk malas-malasan belajar. Aduh daring susah, jangan. Tugas nggak tiap hari dikasih, nggak tiap hari kan? Ulu halo yang paling ringan ngasih tugas. Saya juga jarang kali ngasih tugas. Saya baru 2 kali ngasih tugas, itu pun banyak kali nggak ngirim. Banyak kali nggak ngirim tugas. Pusing saja jadi. Apa mau nilai nanti dibuat? Ya kan? Itu bolong-bolong. Tuh banyak yang nggak ngasih. 2 kali tugas baru. Mungkin ada tugas terakhir. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mana suaranya Kak? Nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baru dengar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat waktu dan kesehatan ya yang terus-menerus insyaallah, dan harus terus kita banyak bersyukur karenanya. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan yang pengikut-pengikut beliau ya, dan semoga kelak kita juga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah kelas 8 semuanya, apa kabarnya ini hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kok lemes-lemes sekali, pada belum sarapan ya? Gimana? Belum. Kenapa belum? Ini masih sedikit ya, 19. Kemana yang lain? Semangat Kak, semangat. Kita paling pembelajaran ada berapa kali ya? 4 kali pertemuan lagi, nggak terasa ya. 4 kali pertemuan. Ya, nanti di bulan 5 itu kita udah libur itu. Biasanya minggu keberapa ya? Pertama atau kedua ya? Kedua mungkin ya. 10 hari menjelang Id ya. 10 hari terakhir Ramadan biasanya. Bukan. Iya, ya seperti itu ya. 10 hari terakhir Ramadan biasanya kita sudah libur ya. Nanti ada pengumuman lagi. Jadi kalau saja hitung-hitung kita ada sekitar 4 atau 5 kali lagi pertemuan, paling banyak itu ya anak ustazah.
Jadi harus tetap semangat ya. Di detik-detik terakhir kelas 8 ya, nggak terasa nanti sudah kelas 9, tentu pelajarannya lebih tinggi lagi ya. Jadi harus semakin giat dan semangat. Daring tidak jadi masalah ya kan. Setahun kita daring ini kiranya itu jangan dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan belajar ya kan gitu kan. Walaupun tidak ngerti terus diikutin, nggak paham, jangan malas bertanya ya. Nah, anak-anak ustazah, kita lanjutkan materi kita. Pada minggu lalu kita sudah sampai pada apa nih? Faktor penyebab pergaulan bebas ya. Danisa sepertinya lagi safar ya. Ya, Danisa safar ya? Oh, lagi safar. Kemana nih, keluar kota? Oh, Masya Allah, ke Bandung. Enak ya. Ke Bandung. Ya, semoga selamat, sehat sampai tujuan dan pulang kembali ya. Anak ustazah, kita lanjutkan. Jadi pergaulan bebas ini ada yang penyebabnya dari orang tua. Kemarin udah kita bahas, kok orang tua kan gitu kan? Nah, ya iyalah ya. Biasanya kita lihat di sini ya, kekurang pedulian orang tua itu juga menjadi faktor utama pergaulan bebas yang terjadi pada anak-anaknya ya. Yang lalu kita bahas tentang faktor kesenjangan. Faktor kesenjangan di sini maksudnya apa? Ya, bahwa orang tua ya dulu, orang tua dulu dengan sekarang, nah itu cara berpikirnya, zamannya juga tidak sama ya. Apa yang dialami masa orang tua dulu dengan anak-anaknya sekarang, masa orang tua dulu kan misalnya dari dia usia remaja, ya dia nggak kenal yang namanya teknologi, HP, handphone itu nggak kenal kan gitu kan. Begitu dia punya anak, kemudian zaman berubah, ya teknologi semakin canggih, nah kepergaulan juga semakin meluas, ya semakin kompleks ya, banyak hal yang terjadi perubahan ya, banyak hal perubahan yang terjadi ya. Jadi pastinya tidak sama dengan keadaan orang tua dulu. Nah disitulah terkadang bagaimana orang tua tidak menyadari adanya kesenjangan tersebut. Kesenjangan itu maksudnya perbedaan tersebut, tidak menyadari dan merasa aman-aman saja nih anaknya kan gitu kan terhadap perubahan zaman ini. Dan muncullah kekurang pedulian orang tua. Yang kedua, kekurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Karena kan anak saja kita tahu, ini pergaulan itu faktor utama ya, yang maksud saja faktor selain dari orang tua, keluarga ya. Faktor selanjutnya itu adalah lingkungan, yaitu pergaulan yang juga sangat mempunyai pengaruh yang sangat-sangat besar ya bagi kepribadian karakter seorang anak ya usia remaja. Ya, kalian ini ada pada usia remaja sekarang ya. Dan usia remaja itu usia yang lagi bagaimana? Lagi nggak stabil, lagi labil-labilnya, cara berpikirnya, emosinya, sikap mentalnya, jiwanya itu labil. Harus selalu diawasi, diarahkan oleh orang tua. Nggak boleh lepas dari pengawasan. Nah, seperti itu. Apa, Kak? Ya, seperti itu dia. Jadi kurang peduli jadi orang tua dan merasa sepertinya aman-aman saja kan gitu kan. Nah, itu dia ya. Jadi di sini katanya mereka cenderung menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Nah, ini yang salah ya. Jadi wajar kalau orang tua kita tuh selalu marah ya, marahnya kita lihat ya. Marahnya pun mungkin kan juga nggak selalu gitu. Ya, cuma kalau kita lakukan kesalahan yang berulang-ulang ya mungkin akan muncul kemarahan seperti itu ya. Tapi kalau kita lagi mau berpikir positif dan prasangka baik terhadap orang tua kita, marahnya itu karena apa kan gitu kan? Pasti karena sayang. Ya. Kalau dia tegur kita itu pasti karena sayangnya. Ya, pengawasan dia, kepedulian dia sama kita. Itu yang harus kita ingat. Jangan kita ingat marahnya itu ya yang kita bawakan tidak sukanya aja kan gitu kan, nggak kita pikirkan prasangka baik ya pemikiran yang positif terhadap tegurannya walaupun itu lewat amarah misalnya kan anak ustazah. Nah seperti itu
Jadi ya salah ya orang tua yang seperti ini. Jika terjadi sesuatu baru orang tuanya kalang kabut, baru resah, baru susah, sedih, ya kan? Nah, itu yang salah. Ya, makanya sebelum terjadi sesuatu pada anaknya, anak laki-lakinya maupun anak gadisnya, salah pergaulan, dia harus memantau anaknya ini dengan siapa bergaul, ya, siapa temannya, yang bagaimana akhlaknya, sikapnya, cara berpakaiannya, itu semua perlu, penting anak ustazah, ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, faktor ketidakmengertian kasus, ya. Faktor ketidakmengertian, maksudnya tidak mengerti apa ini. Nah, kita lihat kasus ini banyak terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang, ya. Jadi banyak hal-hal yang nggak ngerti orang tua, ya. Biasanya kadang kan orang tua itu, ya misalnya dikatakan orang tuanya mungkin jauh dari apa, ilmu agama misalnya. Nanti ini faktor yang keempat ya, ilmu agama. Nah, itu yang sebenarnya sangat apa ya, disayangkan, dan ya itulah yang mengkhawatirkan gitu ya, kalau orang tua sudah kurang paham ilmu agama, kemudian dengan kondisi anaknya pun dia kurang peduli, tanggung jawabnya mungkin terhadap anak juga kurang. Nah, itu yang akhirnya bagaimana, celakalah si anak, ya kan. Mau pergaul dengan siapa orang tuanya nggak masalah kan gitu kan, mau apapun yang dilakukan anaknya, orang tuanya merasa ya anaknya baik-baik saja, sudah besar dia, seperti itu kan, sudah besar dia, tidak anak-anak lagi kan gitu kan, pasti sudah pandai dia mencari tahu, seperti itu ya kan, berkembang sendiri misalnya. Nah, orang tua yang berpikiran seperti ini ya salah kan gitu kan. Memang nggak bisa dipungkiri ya anak ustazah, zaman semakin canggih ya, tentunya kadang kan anak-anak ini juga lebih pintar ya daripada orang tuanya kan gitu, misalnya dalam hal HP, pandai menipu-nipu misalnya, iya kan, orang tuanya tahu misalnya gaptek, nah kan gitu kan. Nah, sebenarnya orang tua juga sesuai dengan zamannya, walaupun misalnya ya ini ya kita supaya pemikirannya sama ya dengan keadaan zaman sekarang, dan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anak dan zaman sekarang gitu. Orang tuanya juga nggak boleh ketinggalan, walaupun di masa dia dulu tidak ada yang namanya teknologi yang canggih seperti sekarang, harus belajar, harus mengikuti perkembangan zaman, agar apa? Agar bisa mengontrol anaknya, seperti itu ya, mengontrol anaknya gitu. Nah, HP itu dipergunakan untuk apa kan gitu kan? Ada batasan waktunya, nah harus seperti itu gitu. Mau nggak mau sebenarnya harus ya disesuaikan gitu ya. Ada aturan waktunya yang dibatasi sama orang tua gitu, dan orang tua harus juga belajar terus ya. Kemudian di samping itu ya, yang keempat, orang tua juga harus terus belajar agama, memperkuat iman, dan itulah bekal nanti untuk mengajarkan kepada anaknya ya. Itulah tameng ya anak ustazah, agar orang tua, keluarga, dan ya anak-anak di dalamnya juga terhindar dari apa, perkara-perkara keji dan mungkar. Kalau nggak kenal ilmu agama gimana ya, sekarang marak sekali kejahatan, tindak kriminal lewat sosmed, yang namanya hacker, macam-macam ya anak ustazah ya. Bahkan sekarang mengerikan anak ustazah ya, kabar-kabarnya WhatsApp juga bisa direntas kan, seperti itu kan, dikirimin video-video yang ya tidak apa ya, tidak video-video yang menyimpang lah kita katakan, yang tidak baik, yang mengarah pada pornografi, macam-macam ya anak ustazah. Makanya ustazah ingatkan ya anak ustazah yang sudah diberi HP, jangan ada apa aplikasi lain lah ya, jangan ada TikTok, jangan ada IG, jangan ada Facebook ya anak ustazah. Jadi anak ustazah tidak mudah terpengaruh ya terhadap hal-hal yang nggak ada manfaatnya gitu untuk masa kalian ini gitu, karena godaannya besar sekali, kita nggak akan sanggup. Hati ini lemah anak ustazah, kalau kita nggak banyak-banyak menuntut ilmu agama, rajin menjaga sholat, beramal soleh, baca Quran, itu gampang sekali terpengaruh ya. Jangankan kalian, mungkin mau saja juga seperti itu gitu ya. Kalau saja sih punya Facebook ya, tapi Facebook itu punya ya teman-teman yang apa ya, pilih-pilih teman lah ya, teman-teman yang sepemahaman tentunya, yang sama-sama kenal sunnah. Jadi isinya itu semua apa, nasihat, kajian-kajian, video-video ceramah ustadz. Nah, itu kalau ustazah pilih-pilih betul gitu kan, yang lain nggak punya, aplikasi lain nggak punya. Nah, kalau ustazah seperti itu. Jadi kadang kan kita cari-cari, oh
lagi gimana gitu kan hati, oh ternyata baca nasihat dari situ jadi agak termotivasi gitu, semangatnya muncul lagi untuk lebih giat lagi beribadah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita tingkatkan anak ustazah ya. Nah, jadi kita tetap terjaga karena sekarang kita di rumah aja pun kita bisa apa ya, melakukan hal-hal yang dilarang agama kan gitu kan. Jadi orang yang berdiam diri di rumah itu kadang nggak tentu belum tentu jaminan juga dia nggak melakukan hal-hal yang tidak baik. Pasti selalu baik, belum tentu juga gitu kan. Kadang hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya karena apa? Dia punya HP, nah gitu. Jadi segala macam bisa dilakukan lewat HP. Apalagi misalnya game nonstop, main game. Nah, berapa banyak kasus yang kita lihat bagaimana game itu bisa menyebabkan kematian, merusak saraf otak. Ya, karena kalau sudah ketagihan, lihat kasus ketagihan main game satu hari itu sampai 5 jam. Apa yang terjadi? Buta. Ya, buta. Kemudian apa yang terjadi? Saraf-saraf otaknya itu terganggu hingga apa ya? Anggota badannya itu bagaimana? Bergerak-gerak sendiri tanpa kendali lagi sudah. Nah, itu banyak sekali kasus yang terjadi gitu. Jadi untuk game jangan sekali mencoba ya, apalagi kita misalnya bosen, jangan jadikan pelampiasan bosan kita ke game. Jadi kita pelampiasan bosan kita itu kita dengar apa? Kajian-kajian ustadz, anak ustazah. Jadi untuk apa lagi HP itu digunakan? Ya untuk kebaikan lah. Kita searching di Google kajian Ustadz Syafiq, Ustadz Badrul Salam, ya banyak anak ustazah ya. Kemudian juga di situ juga bisa belajar nahu, sorof, bahasa Arab, banyak kan hal-hal yang positif. Itu yang harus kita lakukan ya. Nah, jadi kurangnya faktor agama dan iman itu sebenarnya yang paling utama anak ustazah ya, terhadap orang tua ya. Orang tua itu harus paham ini supaya dia apa? Supaya dia bisa mengajarkan ke anak-anaknya. Nah, kita yang sudah sekolah di sekolah agama, misalnya orang tua kita biasanya kadang kan bisa jadi awam. Saya sekolahkanlah anak saya di sekolah Islam. Supaya apa? Supaya dia berilmu agama. Bahkan suatu saat dia nanti yang bisa mengajari saya. Banyak juga orang tua yang akan berpikiran seperti itu. Jadi anak ustazah sungguh-sungguh ya manfaatkan ilmu yang didapat, karena ilmu itu bagaimana? Ilmu itu dibawa mati anak ustazah. Ilmu itu dibawa mati. Kalau harta nggak bisa dibawa mati, harta itu bisa dicari. Biarlah hidup apa adanya daripada bagaimana? Miskin ilmu, gitu kan? Nah, biarlah miskin harta itu bisa dicari. Kalau kita berilmu, insya Allah Allah mudahkan semuanya, rezeki akan mudah semuanya, anak ustazah. Kalau kita kaya ilmu, ya ilmu itu menjaga kita. Tapi kalau harta nggak bisa menjaga tuannya, ya kan? Harta itu yang dijaga tuannya. Kalau ilmu itu yang menjaga tuannya. Ya, artinya apa? Kalau kita berilmu, kita tahu, kita faham. Oh, ini yang diajarkan oleh syariat. Kita mau misalnya melakukan sesuatu hal yang tidak baik, jadi terhalang. Seperti itu kan? Kita faham zikir pagi petang. Nah, gitu ya, kita amalkan. Nah, jadi kita terlindungi dari hal-hal tersebut. Nah, karena kita tahu, kita udah hafal, kita tahu ilmunya, kita tahu manfaatnya, faedahnya apa. Insya Allah kita dijaga sama Allah. Ya, kita juga dijaga sama malaikat kan gitu kan. Nah, seperti itu dia. Itu kalau ngerti ilmu agama. Tapi kalau nggak ngerti ilmu agama zaman sekarang, anak ustazah, ilmu agama itu sangat-sangat berharga. Jadi masa kalian nanti kerusakan di dunia ini, di muka bumi ini nggak tahu gimana lagi parahnya. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan yang namanya hari kiamat. Walaupun kita nggak tahu kapan terjadi, tapi ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat itu sudah dekat anak ustazah. Ya, ini kalian masih SMP, SMA nanti kita nggak tahu lagi ya bagaimana kerusakan, tindak kriminal, ya banyaklah hal-hal yang mengerikan terjadi. Jadi fitnahnya itu sangat besar. Ya, fitnahnya, cobaan-cobaan dunia itu semakin hari, ya semakin hari, minggu, bulan, tahun akan semakin besar. Ya, nggak ada tameng kita selain kita mengenal ilmu agama dengan benar, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Anak ustazah, ya, jadi kita nggak boleh bermalas-malasan menuntut ilmu agama. Alhamdulillah kita bisa kenal sunnah, ya seperti yang dicontohkan Rasul, ya dan para sahabat. Itu yang utama, karena itulah golongan yang selamat. Tidak menambah-nambahin ajaran agama, tidak mengurang-ngurangin. Apa yang dicontohkan Rasulullah itu yang kita ikut. Apa yang tidak dicontohkan Rasulullah tidak kita ikut, tidak kita buat. Caranya bagaimana? Kita nuntut ilmu. Ini anak ustazah insya Allah ya.
Yang anak ustazah pelajari ada ilmu syar'i yang sesuai dengan pemahaman para sahabat dan Rasulullah. Jadi anak-anak ustazah sungguh-sungguh di dalamnya. Yang mungkin belum tentu anak ustazah dapatkan di tempat lain, kecuali yang sama pemahamannya, sama-sama salaf, kenal sunnah yang benar dengan dalil-dalil yang sahih, seperti itu. Ya. Nah, itu dia anak ustazah. Jadi sekali lagi di sini adalah faktor orang tua, perannya besar. Nah, anak ustazah juga kelak akan jadi orang tua insya Allah ya jika umur panjang. Nah, inilah bekal bagi anak ustazah. Ya, sungguh-sungguh dalam belajar. Ya anak ustazah, jangan terpancing yang dengan namanya sosmed itu. Makanya aplikasi dihapus semua, yang nggak penting WhatsApp aja udah cukup lah. Ya, kalau mau lihat-lihat sebenarnya bisa searching kan di Google kan. Itu pun kadang bisa macam-macam yang dilihat ya, tapi ya harus yang positif, macam-macam yang positif kan gitu kan, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan pahala, seperti itu. Nah, itu faktor orang tua. Kemudian perubahan zaman seperti saya katakan tadi, ya zaman sekarang ya zaman yang canggih, kemudian perubahan dari segi apa? Kebudayaan. Jadi Indonesia itu juga sudah banyak sekali ya dimasuki oleh budaya-budaya asing ya, budaya barat, budaya dari mana? India, macam-macam ya anak ustazah ya. Kalau budaya Arab yang dimasukin ya nggak masalah ya. Budaya Arab itu bagaimana? Menutup hijab dengan rapat misalnya ya. Seperti itu kan, tidak sangat menjaga diri yang dari namanya lawan jenis. Itu kan budaya Arab ya. Kemudian memakai apa? Memakai ya pakaian yang syar'i ya, menutup aurat dengan benar. Nah, kalau budaya barat ini bagaimana? Budaya barat, orang-orang kafir ya kan? Ya mereka pasti bagaimana? Namanya nggak kenal ilmu Islam ya, ilmu agama ya, nggak mengenal Islam yang benar, seperti itu ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat sebenarnya banyak juga ya orang-orang barat sana yang sudah memasuki ajaran Islam, banyak anak saja, banyak sekali ya. Jadi berkembang pesat Islam ya di daerah barat, anak saja barat Eropa. Nah, seperti itu ya. Kemudian daerah India banyaklah ya. Justru kita sendiri yang sudah beragama Islam, bagaimana cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita? Bagaimana cara kita untuk meningkatkan apa? Ilmu agama kita, iya kan? Orang barat sana, orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam anak ustazah. Ya, bahkan ada umat Islam di sana membolehkan orang non muslim masuk ke masjid. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Islam. Nah, di situ mereka bagaimana? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu hidayah Allah itu semuanya. Banyak juga yang mereka masuk ya sekedar cuma lihat-lihat aja. Nah, belum sampai hidayah Allah ke mereka. Tapi mereka yang sudah kenal hidayah, ya dapat hidayah dari Allah ya, terketuk hati mereka untuk mengenal Islam. Nah, itu hidayah milik Allah, seperti itu kan. Akhirnya mereka memeluk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, kita sendiri yang sudah dari lahir, bahkan dari orang tua kita yang Islam, ya, muslim, aturannya bagaimana? Lebih giat lagi kita meningkatkan ya kan ilmu kita mengenal Islam. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu anak ustazah ya, bukan malah bagaimana? Bukan malah ya tidak peduli dengan ajaran agama kita sendiri. Nah, jadi sekali lagi orang tua juga harus tahu ya, perubahan zaman sudah semakin ya meluas ya, globalisasi ini apa? Globalisasi ini apa? Perubahan di bidang teknologi, komunikasi, budaya, sosial, macam semuanya globalisasi ya. Yang dulu jarak jauh bisa jadi dekat. Kenapa? Karena pengaruh teknologi, HP. Kita bisa lihat negara lain lewat bagaimana? Lewat Google. Nah, itu kan kemajuan. Ya, lewat teknologi. Komunikasi, kita juga jadi gampang berkomunikasi. Kalau dulu bagaimana? Harus kirim surat. Ngerasain nggak? Nggak ngerasain ya. Kalau dulu masa saja juga dulu ada namanya telegram. Telegram itu pesan singkat ya, tapi lewat semacam kartu. Pesannya singkat aja. Kalau sekarang telegram itu saja belum nggak ada aplikasinya ya, nggak begitu paham. Tapi di situ semacam hampir sama seperti IG kalau nggak salah ya. Ya, wallahu alam ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih mudah juga gitu ya komunikasinya di situ. Kalau dulu enggak, ustaznya masih merasakan gitu. Ya, telegram itu bedanya dengan surat apa? Kalau surat sampainya 1 minggu, kalau telegram sampainya 1 hari 2 hari. Misalnya ngabarin, "Kak, cepat pulang, orang tua sakit." Paling gitu aja. Telegram itu kayak kartu selembar aja. Kalau surat kan kita bisa nulis surat berlembar-lembar ya, sampainya itu 5 hari gitu. Kalau telegram itu ya tulis alamatnya dengan jelas, kirim pesan singkat sampai 2 hari gitu. Ya kan, 2 hari paling lama. Itu telegram kalau masa saja dulu ya. Kalau telegram sekarang hampir sama kayak IG tuh ya. Sosmed juga semuanya lah bisa di situ ya. Nah, jadi itu anak ustazah lihat perubahan zamannya semakin
semakin canggih gitu ya. Nah, pergaulannya juga bagaimana? Semakin bebas tentunya karena sudah banyak budaya barat ya. Ya, macam lah. Anak usaha juga tahu budaya barat itu yang bagaimana sih kan gitu kan. Ya, tentunya nggak sesuai dengan syariat Islam ya. Dari segi pakaian, cara-cara mereka nggak punya adab, jauhlah dari Islam. Namanya mereka non Muslim ya, mereka nggak kenal Islam ya. Seperti itu ya kebudayaan mereka. Kalau mereka kenal Islam, mereka ya sopan-sopan pakainya karena mereka dapatkan ajaran Islam itu menutup aurat kan gitu kan, tentu pakainya syar'i walaupun dia orang barat, tapi jika sudah memeluk ajaran Islam pasti pakainya syar'i, sopan ya kan gitu kan, ngomongnya juga ramah seperti itu. Pasti kebudayaan-kebudayaan barat yang kalau udah jumpa pelukan kan kayak gitu kan, kebudayaan barat kan. Nah, belum lagi pakainya sama aja kan gitu kan, mau di luar di dalam rumah nggak ada masalah sama mereka. Nah, itu belum lagi budaya-budaya yang lain anak ustazah. Jadi apa ya, perkuatlah diri kita dengan ilmu agama. Apa yang sudah anak ustazah pelajari di kelas 7, kelas 8 ini, itu bagaimana? Melekatlah di hati gitu. Dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ya, anggota badan kita gitu. Ya. Jangan nanti begitu kelas 9 jumpa kita di sekolah ini tatap muka insyaallah. Udah lain-lain ini sikapnya, perangannya. Udah lupa sama yang namanya aturan ulunuha. Aturan ulunuha, norma ulunuha itu kan norma syariat juga. Udah lupa pakai jilbab ke sekolah, bagaimana? Ya, apa? Atau misalnya baju muslim datang ke sekolah gimana? Jilbabnya udah pendek, ya kan gitu. Padahal kita tahu jilbab itu terjulur dari atas sampai kepala, menutup semua anggota badan kita. Ya. Ya. Nah, itu ya anak ustazah, jadi ilmu agama itu sangat penting bagi orang tua. Jadi itu yang kesalahan yang faktor penyebab ya dari sisi orang tua. Nah, selanjutnya penyebab maraknya pergaulan bebas. Sebenarnya anak saja ini waktunya nggak cukup ya kalau hanya 30 menit karena ini apa ya, pelajarannya tentang pergaulan bebas ini sangat panjang dan luas gitu. Kadang nggak cukup waktunya hanya 30 menit, nggak terasa waktu udah mau habis kan gitu ya. Kalau ustazah jelaskan aja nanti garis-garis besarnya aja mungkin apa ya, nggak mendalam gitu yang dapat ya, karena ustazah juga merasa seperti itu, kayaknya kurang jelas nih dijelaskan gitu, karena kan ini masalah yang lagi marak-maraknya dan terus ya terjadi di kalangan usia remaja dan dewasa. Penyebab maraknya pergaulan bebas, yang pertama sikap mental yang tidak sehat, yang kedua pelampiasan rasa kecewa, yang ketiga kegagalan remaja menyerap norma. Nah, itu ada 3 ya. Penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia, ini untuk kalangan remaja ya. Sikap mental yang tidak sehat, biasanya apa ini? Biasanya karena broken home, anak ustazah. Ya, itu bisa jadi memacu ya kurangnya kasih sayang. Kalau sudah kedua orang tua berpisah, ya kemudian kita merasa jadi kurang kasih sayang. Nah, dan di saat usia kita masih remaja dan lagi labil-labilnya, nah dapat teman yang salah pula misalnya ya kan. Nah, itu yang akhirnya sikap kita bisa berubah. Nah, kita lihat di sini ya, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan menganiaya, penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak. Nah, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan sikap yang mereka biasa jalani, sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal berdampak negatif. Contoh dengan adanya pergaulan bebas. Jadi kan anak ustazah, ada juga orang tua yang terkadang memaksakan kehendak kepada anaknya. Tapi kita anak ustazah juga bisa melihat ya, tentunya orang tua itu kadang kan, kita kadang nggak mau sekolah di negeri gitu kan. Orang tuanya mungkin mau sekolah anak yang Islam, yang sunnah misalnya kan, biar anaknya kenal ilmu agama. Kalau itu anak ustazah ya, anak ustazah itu anak orang tua, jadi harus wajib patuh ya. Apalagi orang tua itu maunya anaknya itu jadi soleh kan gitu kan, wajib patuh gitu. Kecuali orang tua ngarahkan hal-hal yang tidak baik kan gitu, udah nggak usah sekolah, kamu cari makan aja, bantu orang tua. Nah, sebenarnya itu cari makan, cari nafkah itu kewajiban orang tua kan gitu kan. Nah, jangan sampai putus sekolah gitu. Boleh bantu orang tua tapi jangan sampai putus sekolah kan gitu kan. Nah, orang tua juga di situ harus betul-betul tahu ini anaknya harus disekolahkan, usianya usia sekolah kan gitu kan. Belum waktunya untuk mencari makan misalnya, kecuali di samping-samping itu boleh membantu beliau kan gitu kan. Nah, kalau ada orang tua yang seperti itu sebenarnya enggak
nggak pantas ya seperti itu ya. Jadi waktunya bersekolah ya anak tersebut harus bersekolah, jangan putus sekolah. Jadi orang tua yang harus bekerja keras, insya Allah Allah akan bantu kan gitu kan, mencukupinya. Kalau orang tua itu berusaha, insya Allah Allah akan bantu. Nah seperti itu, pelampiasan rasa kecewa. Nah ini biasanya apa nih? Seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter, ya, ataupun terlalu membebaskan. Ya ada yang orang tua terlalu kebablasan ya, punya harta ya yang banyak, jadi anaknya dapat semua materi itu, akhirnya bagaimana? Nggak peduli lagi ini anak udah salah jalan kan gitu kan. Banyak juga anak saja yang kasus terjadi ya seperti itu, macam-macam pelariannya malah kemana? Ke narkoba. Nah itu yang mengerikan, pergaulan bebas ya dengan anak-anak orang kaya yang mungkin juga orang tuanya sibuk bekerja. Nah sering sekali seperti itu dan banyak kasus yang terjadi seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini ya, otoriter terlalu keras sekalipun pada anak ya nggak baik ya orang tua ya. Jadi harus tarik ulur anak ustazah ya. Kita lihat misalnya kalau orang tua itu larang yang nggak baik, anak ustazah minta sama Allah untuk selalu dilapangkan hati. Kadang kan masa-masa anak ustazah ini jiwanya bergejolak ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh kan, kadangnya seperti itu ya. Jadi anak ustazah harus dengan tenang, istighfar dengan tenang. Orang tua kenapa sih larang kan gitu kan. Kadang mungkin beliau sebutkan alasannya kenapa. Kalau itu yang memang yang baik, kayaknya nggak ada orang tua yang nggak ngarahkan pada kebaikan anak ustazah ya, insya Allah pada kebaikan. Walaupun kadang jiwa kita berontak ini ya. Kalau menurut ustazah, anak ustazah ini punya orang tua yang sangat-sangat masya Allah kan gitu kan, yang baik-baik, yang bagus-bagus kan gitu kan. Nyatanya ustazah bisa sekolah di sini ya kan, disekolahkan di sini, pasti harapannya juga yang baik-baik ini untuk anaknya ya, orang tuanya semuanya kan gitu kan. Jadi kalau kita lihat di luar sana, wah ya kita harus banyak patut bersyukur ya, orang tua walaupun dia kaya tapi mereka nggak dapat ilmu agama yang benar ya kan gitu kan. Anaknya bebas bergaul sana sini, materi segala macam, tidak kekurangan tapi kurang kasih sayang, kurang perhatian. Pilih mana kita kan gitu kan, harus pilih mana. Nah tentu kita pilih walaupun hidup sederhana, cukup-cukup makan, tapi kita tetap kenal ilmu agama, kita tetap masih bisa bersekolah, alhamdulillah, kasih sayang tidak kekurangan. Nah seperti itu. Jadi kan kasus yang terjadi ini banyak ya, pelampiasan rasa kecewa anak seperti itu. Jadi anak itu ada masa-masa usia labil, itu harus selalu diawasi dengan kasih sayang, dengan lemah lembut seperti itu. Memang tidak boleh juga terlalu keras ya. Kerasnya itu bagaimanakah? Seperti itu kan, terlalu memaksa anak. Nah sementara anak nggak sanggup, nah orang tua harus melihat seperti itu ya. Terkadang kasus yang terjadi seperti itu, anak ini semacam dipaksa tanpa peduli orang tuanya ya, ketidakmampuan anaknya. Nah itu yang tidak baik. Nah kegagalan remaja menyerap norma ya. Nah salah pergaulan anak ustazah jadi salah menerima norma ya, salah pergaulan. Jadi lihat anak-anak fang, tahu anak-anak fang yang pakai tindik sana tindik sini, tato sana tato sini, rambut jingkrak-jingkrak. Nah itu kan budaya barat semua yang mereka tiru ya. Nah wallahualam banyak faktor yang seperti itu. Kadang kan mereka juga nggak pingin seperti itu. Sekali lagi orang tua ya, kemana orang tua mereka seperti itu kan. Nah jadi anak ustazah banyak-banyak bersyukur masih lengkap orang tuanya ya, masih ada orang tuanya, masih bisa berbagi. Banyak-banyak bersyukur anak ustazah, banyak-banyak bersyukur kita di saat-saat sekarang ini dan seterusnya ya. Ya anak ustazah waktunya sudah habis. Di sini ada dampak pergaulan bebas, anak ustazah bisa baca ya. Ada seks bebas, ada narkoba, ada menurunnya tingkat kesehatan, merenggangnya hubungan keluarga, menurunnya prestasi, berdosa. Nah, ini dampak pergaulan bebas ya. Dosa saja yang ditabung setiap hari. Itu ya pergaulan bebas. Jadi mengerikan anak ustazah ya. Ingat ya, ini di masa kalian nanti sudah besar ya, tentu kerusakan yang terjadi di muka bumi tentu semakin parah ya, fitnahnya lebih besar lagi. Jadi harus dari sekarang anak ustazah itu memiliki tameng ya, perisai apa itu ilmu agama. Anak ustazah terhindar dari yang namanya pergaulan bebas, harus dari sekarang ya, berazam dari dalam hati, terus dekat dengan agama. Solusi pencegahan pergaulan bebas. Nah sini banyak ya anak ustazah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak ustazah ya. Solusinya apa? Pertama tentulah harus dekat dengan namanya yang ya
dekat dengan agama sebenarnya itu nomor satu. Ya, kemudian memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, jujur pada diri sendiri. Nah, di sini maksudnya apa? Anak saja bisa baca-baca ya. Nah, sedikit sekali waktu kita kalau sudah membahas tentang pergaulan bebas, karena kita lihat banyak kasus yang terjadi di masyarakat dan semoga itu jadi pelajaran dan tidak menimpa kita dengan kita terus menuntut ilmu agama dengan baik dan benar. Ya, anak ustazah semuanya, ini yang hadir 26. Di sini ada 2, berarti 28 ya yang hadir ya. Separuh kelas pun tidak. Nah, saja nggak tahu yang lain kemana, tapi saja berharap yang ikut Zoom ini semoga tetap istiqomah ya. Dan semakin hari semakin bertambah yang ikut ya, walaupun misalnya berhalangan karena uzur syar'i tidak ikut Zoom, semoga menyimak video pembelajarannya. Sebenarnya Ustazah mau menyampaikan ini yang apa? Yang belum mengirim tugas ya. Nah Ustazah, coba ingat dulu kewajibannya. Ada 2 kali tugas, 2 kali kosong. Ustazah nggak tahu nih gimana nanti ngisi nilainya, nilai semester ya. Mau saja sampaikan di sini satu-satu, waktunya sudah habis. 2 kali tugas Ustazah baru kasih, tapi 2 kali tugas juga kosong. Coba dulu koreksi dirinya masing-masing. Siapa yang belum ngerjain tugas, kirimkan ya. Sebelum nanti di semester banyak tuh daftar nama-nama yang remedial. Kenapa? Karena tugas harian kosong. Padahal Ustazah baru 2 kali ngasih tugas. Ya, Anissa Ramadhani, Safina, pokoknya ada lah ini. Wafik ada. Ya, Viola, pokoknya tugasnya nggak lengkap-lengkap. Ya, ada Nurul Khalisa, aduh banyak lah. Humairo, Fadila, ngerasa udah ngirimkan tugas belum? Ya, Aulia Raisa. Ini ada lagi Halisa, tugasnya udah lengkap belum? Tugas 1, 2. Ya, anak ustazah seperti itu ya. Jangan sampai nanti di semesteran banyak yang remet nih karena nilai hariannya tidak ada ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.